Pemirsa, ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir desa Blangraya, Kecamatan Muara Tiga, Laweng, Kabupaten Pidi Aceh pada Minggu pagi. Etnis Rohingya, etnis yang baru-baru ini viral karena kelakuan mereka yang selalu bikin netizen geram. Etnis ini merupakan etnis yang berasal dari daerah Rakhine, Myanmar yang mengungsi ke negara-negara sekitar karena konflik dengan militer Myanmar. Warga Rohingya menyelamatkan diri dari kebakaran besar yang menghanguskan rumah-rumah di desa Kengchang, Rakhine State. Tampak juga sebuah helikopter terbang di atas desa yang Pada tanggal 2 September 2017 di Rakhine, Myanmar Barat, para militer Myanmar membasmi para misili bahkan warga sipil Rohingya. Desa dan seluruh rumah penduduk setempat dibakar habis. Tak peduli anak-anak, perempuan, dan lansia, militer Myanmar membasmi mereka tanpa pandang bulu. Sebanyak 400.000 orang Rohingya meninggal dunia, sisanya sebanyak 750.000 orang melarikan diri untuk mengungsi. Selain di Bangladesh, mereka juga mengungsi ke berbagai negara-negara terdekatnya seperti Filipina, India, Nepal, Malaysia, dan juga Indonesia. Ironisnya, alih-alih situasi mereda, justru konflik ini terjadi berlarut-larut bahkan hingga saat ini. Dalam catatan sejarah, konflik ini bukanlah konflik yang terjadi begitu saja, melainkan terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Lebih dari itu, etnis Rohingya memiliki sejarahnya sendiri di Myanmar. Lantas, siapakah mereka sebenarnya dan mengapa etnis Rohingya terusir dari negaranya? Dahulu di barat Burma, tepatnya di Arakan, berdiri kerajaan Islam bernama Meraukyu. Atau supaya lebih mudah, pada video ini kita panggil dengan kerajaan Arakan. Kemudian di kerajaan ini muncul sekelompok orang yang hidup berdampingan. Kelompok ini bukanlah orang Burma asli, melainkan keturunan luar dari Persia, Arab, Benggala, dan juga India Utara. Mereka datang dari berbagai gelombang migrasi. Pada tahun 700 Masehi misalnya, Arakan didatangi oleh orang-orang dari Persia. Pada gelombang kedua, yaitu tahun 788 Masehi, orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Arakan. Sementara pada gelombang ketiga atau pada tahun 1400 Masehi, Arakan kedatangan orang-orang dari Benggala. Terakhir, pada tahun 1600 Masehi, pada masa ini orang-orang dari kerajaan Mughal yang terletak di India Utara juga berbondong-bondong datang ke Arakan. Orang-orang dari Persia, Arab, Benggala, dan juga Mughal ini akan kita sebut sebagai orang Indo-Arya. Tujuan orang Indo-Arya mendatangi Arakan adalah untuk melakukan aktivitas perdagangan. Setiap tahunnya, 20 hingga 30 ribu orang Indo-Arya terus-menerus bertambah. Kedatangan mereka disambut baik oleh warga setempat, bahkan oleh kerajaan Arakan itu sendiri. Orang Indo-Arya ini kemudian beranak pinak dan terbentuklah sebuah etnis baru yang memiliki budaya serta bahasa mereka sendiri. Etnis ini mayoritas beragama Islam. Secara fisik, mereka mirip dengan orang-orang Bangladesh, berkulit hitam dan juga berbadan tegap. Mereka lah orang-orang yang akhirnya kita sebut dengan etnis Rohingya.
Awalnya, etnis Rohingya hidup aman berdampingan dengan orang-orang Arakan. Namun, beberapa waktu kemudian, Arakan menjadi sasaran invasi dari berbagai kerajaan. Pertama, Arakan mendapat serangan dari kerajaan Taungu pada tahun 1546 Masehi. Namun, Arakan masih berhasil bertahan. Kemudian, kerajaan Buddha Koun Baung menyerang Arakan pada 1784. Serangan ini membuat kerajaan Arakan runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Koun Baung. Dari sini, berdiri kerajaan baru bernama Kerajaan Burma. Invasi kerajaan Koun Baung memiliki misi untuk menghilangkan eksistensi Islam dari tanah Arakan, sehingga meninggalkan konsekuensi berat bagi etnis Rohingya. Etnis Rohingya akhirnya mengungsi ke wilayah Benggala dan hidup aman untuk sementara waktu. Pada tahun 1824 Masehi, Inggris datang untuk menyerang Burma. Peperangan ini mutlak dimenangkan oleh Inggris. Sebagai akibatnya, pada tahun 1926, kerajaan Burma melakukan kesepakatan dengan Inggris yang isi kesepakatannya diantaranya adalah Burma menyerahkan wilayah Arakan kepada Inggris. Sejak saat itu, Arakan menjadi wilayah kekuasaan East Indies Company. Untuk menjalankan koloninya, Inggris memperbudak warga pribumi serta juga membawa orang-orang Rohingya kembali ke wilayah Arakan untuk dijadikan budak. Sejak saat itulah, akhirnya warga Rohingya menempati Arakan kembali. Pada tahun 1942, Jepang datang menyerang wilayah Burma. Sejak saat itulah Jepang menduduki Burma. Meskipun berhasil dikalahkan oleh Jepang, Inggris tidak tinggal diam. Inggris membentuk lebih banyak pasukan militer untuk melawan Jepang. Akhirnya, Inggris pun merekrut orang-orang Muslim Rohingya untuk dijadikan militer dengan iming-iming bahwa mereka akan diberikan sebuah wilayah di Arakan sebagai kawasan nasional Muslim. Orang-orang Rohingya pun menerima tawaran itu. Dengan segera, Inggris membentuk pasukan gerilya dengan nama Rohingya V-Force. Melihat orang-orang Rohingya bergabung dengan pasukan Inggris, membuat orang-orang Arakan sangat marah. Mereka menganggap bahwa orang Rohingya sama saja seperti penjajah. Akibatnya, berbagai etnis diarahkan pergi dari Arakan dan lebih memilih untuk bergabung dengan para pejuang Burma, yaitu Burma Independent Army atau BIA. Mereka memiliki satu kesadaran yang sama bahwa kini negeri mereka dijajah oleh kaum pendatang. Inggris, Jepang, bahkan Rohingya dianggap sebagai penjajah. Hal inilah yang kemudian menjadi akar masalah keretakan hubungan Rohingya dan orang-orang Burma yang memandang orang Rohingya seperti halnya antek-antek penjajah. Sebelum lanjut, boleh dong di-subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang. Ingat, subscribe itu gratis. Udah, kalau udah, yuk kita lanjut. Setelah beberapa waktu berupaya memperoleh kemerdekaan dengan memanfaatkan situasi politik dan militer saat itu, BIA kemudian menawarkan kerjasama dengan Inggris untuk mengusir Jepang. Inggris pun menerima tawaran dan siap membantu BIA untuk mengusir kependudukan Jepang di Burma. Kondisi ini nantinya satu sisi menjadi awal bangkitnya semangat persatuan rakyat Burma. Namun di sisi lain, hal itu juga akan berimbas terhadap etnis Rohingya yang mereka anggap sebagai penjajah. Singkat cerita, Inggris berhasil mengalahkan Jepang.
Inggris pun menempati janji dengan memerdekakan Burma pada tahun 1947. Namun, satu hal yang ternyata dilupakan oleh Inggris, yaitu memberikan wilayah untuk etnis Rohingya. Setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948, etnis Rohingya tak diakui sebagai bagian dari negara tersebut. Mereka dianggap pengkhianat dan bahkan dituduh sebagai penjajah. Kondisi ini membuat Rohingya muak. Konflik pun meletus dan pejuang Rohingya membentuk kelompok gerakan militer untuk melawan militer Myanmar. Konflik demi konflik terus-menerus terjadi hingga puluhan tahun lamanya, bahkan hingga kini. Dan nasib Rohingya pada akhirnya terusir dari Myanmar.